Namun di salah satu rakaat beliau sujud sangat lama. Menyadari itu, Syaddad bin Al-Had mengangkat kepalanya. Ternyata dia melihat seorang anak kecil sedang naik di atas punggung Rasulullah. Setelah selesai sholat, para jamaah berkata, "Wahai Rasulullah, tadi engkau sujud sangat lama, hingga kami mengira telah terjadi sesuatu atau turun wahyu kepadamu." Beliau menjawab, "Semua itu tidak akan terjadi jika cucuku tidak menaikiku. Aku tidak suka mempercepatnya sampai dia selesai dari keinginannya." Beliau juga pernah sholat sambil menggendong cucunya. Jika hendak ruku, beliau meletakkannya. Jika berdiri, beliau menggendongnya. Hal ini pernah beliau lakukan saat menggendong Umamah putri Zainab. Beliau selalu melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Di 2 rakaat pertama, beliau membaca sekitar 30 ayat. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Lalu, di 2 rakaat terakhir, beliau membaca setengah dari bacaan di 2 rakaat pertama. Di 2 rakaat pertama, dia membaca setengah dari bacaan. Bukan cuma baca Al-Fatihah? Baca surat-surat ya. Karena juga beliau memanjangkan sholatnya. Bahkan saat seseorang pergi ke Al-Baqi untuk suatu keperluan ketika iqamat dikumandangkan, lalu dia pulang ke rumah untuk berwudu, kemudian datang ke masjid, beliau masih di rakaat pertama. Saking lamanya ya. Saking lamanya tuh. Beliau membaca bacaan sholat dengan selang. Para sahabat mengetahui bacaan beliau dari gerakan jenggotnya. Kadang mereka mendengar 1 atau 2 ayat yang dibaca Nabi. Selesai sholat, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Jika terjadi suatu masalah, beliau berkhutbah setelah sholat zuhur. Sebab saat itu adalah waktu berkumpulnya orang-orang. Serta karena mereka telah bangun dari tidur siang, jamaah yang berkumpul lebih banyak dan jiwa dalam keadaan segar sehingga mudah mengingat apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi kita harus tidur siang sebelum sholat gitu. Di kantor. Aduh, enak banget Mbak, enak banget. Iya tuh kata Sunatnya. sunahnya. Begitu. Tapi Enggak, sunahnya Rasulullah kan enggak kayak kita, dia kan jalurnya entrepreneur. Nah, berarti kita harus mengikuti entrepreneur. dan Ya, dan kita beliau tidur siang. dan beliau kan bangun ya qiyamul lail sholat tahajudnya pagi banget, sepertiga Orang-orang malam. juga kebanyakan nih pada berkumpul katanya. Berkumpulnya orang-orang. Berarti Dan orang udah pada bangun entrepreneur tidur. semua ya. Iya, udah pada bangun tidur, jadinya Ada pekerja kantoran tuh ya. enggak ada kerja kantoran, kerjanya berdagang aja. zaman dulu ya mana ada ya? Kantornya di masjid itu. Kantornya di masjid. Iya tadi di masjid itu yang kantornya untuk diskusi. Bukan apa-apa di masjid. Di antaranya adalah beliau berkhutbah ketika datang utusan dari Bani Mudra. Saat melihat kesusahan dan kemiskinan mereka, beliau marah. Lalu naik ke mimbar dan berkhutbah setelah sholat zuhur. Setelah memuji Allah, beliau bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya Allah berfirman, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." Quran Surat An-Nisa ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Seseorang laki-laki menyedekahkan dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, dan segantang gandumnya, dan segantang kurmanya. Hingga sabda beliau, sekalipun dengan sepotong kurma. Melalui khutbah ini beliau menganjurkan untuk mengeluarkan sedekah. Ini dianjurkan mengeluarkan sedekah. Selain itu, beliau pernah berkhutbah ketika Ibnu Al-Lutbiyah datang setelah mengumpulkan zakat. Dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ini adalah untuk kalian dan ini hadiah untukku." Setelah sholat zuhur, beliau berkhutbah di hadapan orang-orang. Maka usai tahasyahud dan bertakbir, beliau bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya aku mempekerjakan seseorang di antara kalian untuk suatu pekerjaan yang dikuasakan oleh Allah kepadaku. Lalu dia datang kepadaku dan berkata, ini adalah untuk kalian dan ini ada hadiah untukku. Tidakkah dia duduk
saya duduk saja di rumah ayah dan ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan dia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih ketiaknya seraya berucap, "Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Bukankah telah aku sampaikan?" Perubahan lain yang beliau sampaikan setelah sholat zuhur adalah tentang kiamat. Jadi itu yang tadi apa tuh berarti Bu? Itu tentang Dia itu. mengambil ya, jangan Mengambil. dia ngatur sendiri, ini untuk kamu, ini untuk aku, harusnya Iya. nunggu aja di rumah ya. Hah? Dia mau dikasih gitu. Iya, itu tadinya dia mengambil semacam mengambil hak. Mengambil hak, udah ngomong, udah membagi-bagi sendiri dia. Mengingatkan tentang sesuatu. Ada. Ada apa tuh? Apa tuh? Panasan nggak? Khutbah lain yang beliau sampaikan setelah sholat zuhur adalah tentang kiamat. Beliau berdiri di atas mimbar kemudian menyebutkan bahwa sebelum kiamat akan terjadi banyak perkara besar. Lalu beliau bersabda, "Siapa yang ingin bertanya kepadaku mengenai sesuatu, hendaklah dia menanyakannya. Demi Allah, tidaklah kalian akan bertanya kepadaku mengenai sesuatu, melainkan aku akan menjawabnya selama masih berdiri di tempatku ini." Mendengar sabda beliau, orang-orang pun menangis. Beliau terus mengulangi ucapannya, "Bertanyalah kepadaku." Lantas Abdullah bin Hujafah As-Sahmi berdiri dan bertanya, "Siapa ayahmu, wahai Rasulullah?" Hal ini itu karena jika bertengkar dia sering dipanggil bukan dengan nama ayahnya. Beliau menjawab, ayahmu adalah Hujafah." Tatkala Rasulullah sering mengulang-ulang ucapannya, bertanyalah kepadaku. Umar berlutut seraya berkata, "Kami ridho Allah menjadi Tuhan kami, Islam menjadi agama kami, dan Muhammad menjadi Rasul Allah." Setelah Umar mengucapkan kata-katanya itu, Nabi pun diam. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, baru saja telah diperlihatkan kepada surga dan neraka, tepat di muka dinding masjid ini. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini berkenaan dengan kebaikan dan keburukan, surga dan neraka. Seandainya kalian dapat mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Tidak ada hari yang lebih berat yang pernah dialami oleh para sahabat Rasulullah melebihi hari itu. Mereka menutupi kepala mereka dan terdengar sengaut tangis mereka. Rasulullah juga pernah berkhutbah pada saat Maiz diraja. Jadi gimana? Tentang hari kiamat. Nah, jadi kalau udah mengingat hari kiamat, mengingat apa sih yang diperlihatkan ya? Tentang surga dan neraka, maka kita harusnya lebih sedikit tertawa, lebih banyak nangis. Rasulullah juga pernah berkhutbah pada saat Maiz dirajam. Beliau naik ke atas mimbar lalu memuji Allah dan berkata, "Ketahuilah, ketika kita tengah pergi berperang di jalan Allah, ada seorang laki-laki di antara kita yang diamanati untuk menjaga keluarga kita. Dia mendesah layaknya desahan kambing bandot sedang kawin." Astagfirullahaladzim. Nah, dia memberi salah seorang istri yang ditinggal suaminya berperang. Dia memberi salah seorang istri yang ditinggal suaminya susu yang sedikit. Demi Allah, tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang melakukan hal itu, melainkan aku akan memberinya hukuman rajam dan cambuk. Beliau tidak beristighfar untuk Maiz dan tidak pula mencelanya. Khutbah setelah zuhur ini seolah dilakukan untuk hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga dapat ditangguhkan sampai hari Jumat. Jadi itu dirajam karena apa? Karena dia memberikan susu kambing sedikit ya.